saya di depan pendeta semuanya. Dia bilang, "Bu, suami saya berselingkuh. Dia seorang gembala." Saya bilang, "Ibu sudah bicara?" "Sudah." Saya makanya heran, suami saya ini tidak pernah khotbah tentang kekudusan. Saya selalu bilang, "Pak, khotbah tentang kekudusan. Umat Tuhan membutuhkan firman itu." Dia bilang, "Gak usah." Dia khotbah yang enak-enak, janji-janji, berkat, dan berkat. Tidak pernah menempelak dosa. Apa itu yang jatuh? Biasa aja, Pak, gak usah ngamuk. Lagi tegang ini. Ya, dia bilang, "Makanya suami saya nggak pernah mau khotbah." Terus saya bilang, "Ibu sudah bicara sama suami ibu?" "Sudah, Bu." Dia bilang apa? "Terus mau apa? Biar jemaat tahu saya selingkuh. Kalau sampai jemaat tahu saya selingkuh, kamu mau makan apa?" Ini orang yang menginjak, jangan tertawa saudara. Saya mendengar itu hati saya terpukul. Kalau model gereja, model gembala sudah kayak begini, mau dibawa kemana umat Tuhan? Bagaimana Tuhan bisa menjamah melawat bangsa ini? Bagaimana gereja bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan yang membawa pemulihan? Kalau hamba-hambanya saja sudah hidup dalam kenajisan percabulan, kerjaannya tiap hari cuma hitung perpuluhan. Itu sama dengan Imam Eli. Kerjaannya cuma makan daging persembahan, dimakan sendiri saudara. Pak Victor, siapa suruh undang saya? Ini kesempatan saya bicara. Tuhan memberkati pelayananmu. Bagaimana engkau menghormati dia. Tapi Bu, ada gereja yang tambah besar. Padahal gembalanya selingkuh. Dia punya gedung mewah, dia punya jemaat ribuan. Biar mereka akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus satu saat nanti. Tidak ada yang terluput saudara. Jangan menipu diri. Kita bisa tipu jemaat. Kita bisa tipu istri, kita bisa tipu suami. Tapi engkau tidak akan pernah bisa menipu Tuhan. Apa yang dituntut dari pelayanan kita sebagai hamba-hamba Tuhan? Pada akhirnya kita menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Mending tidak usah pelayanan kalau engkau hidup dalam dosa. Tuhan mencari orang-orang yang hidup kudus untuk membawa kegerakan. Jangan bicara lawatan. Jangan bicara kita akan membawa lawatan Tuhan. Bagaimana kalau hidup kita saja tidak di dalam lawatan Tuhan? Omong kosong saudara. Mari kita buka mata kita. Ayat ini dengan jelas berkata, siapa yang menghormati Tuhan, dia akan dihormati Tuhan. Kalau Tuhan sampai berkata dia menghormati kita, apakah dia tidak akan menyertai pelayanan kita? Apakah tidak akan terjadi penuaian jiwa? Ingat loh saudara, kita diberikan tanggung jawab. Bangsa ini semakin berjalan, dunia ini semakin gelap. Dosa begitu sekarang menjadi hal-hal yang biasa di depan dan di sekeliling kita. Siapa yang masih mau berjalan di dalam kekudusan?